kapal kata kan. Gue lihat begini, anak mana mirip nih, kapal gua. Nah, dia bilang kalau kapal turun lah mereka pakai baju Jawa, pakai baju poncong nih putih hitam. Ayo kita bantai budut yuk di Cililitan. Begitu gua naik di pintu, disuruh mereka suruh ke dalam. Udah ke dalam aja lu, ke dalam. Tiba-tiba masuk ke dalam terowongan gini. Gua budut 40 nih. Mungkin kan lo pada wah ini kenapa nih gini daripada simpang siur ya kan. Nih gua langsung dari narasumbernya langsung lah kita tahu gimana kronologinya kejadiannya waktu di tol. Nah lo itu kenapa lo? Itu kan awalnya kita kan udah pulang nih Semua nih. Di Keramik. Selamat lah sampai di Keramik nih. Nongkrong kita gabung sama anak kampung Ambon. Nah kebetulan emang waktu itu gue belum malas pulang, masih pengen nongkrong lah gitu. Masih pengen nongkrong. Nah singkat cerita tinggallah bertiga nih, gue, Andre sama almarhum Eli. Nah Eli nih. Nah, orang nongkrong begitu entah gimana tiba-tiba pikiran si Andre ngajak kita nongkrong di Uki yuk. Kata gue ayolah ke Uki lah. Kan nongkrong lah gue, akhirnya singkat cerita gue koki. Tapi lu sempat minum kan? Minum di Keramik sama Bang Barka, orang asli Keramik lah, orang Betawi situ lah. Bedon. Iya, Barka Bedon. Bang Barka itu Bedon. Yang pokoknya asik lah dia sama kita lah yang ngasih nongkrongan situ kan. Ya, habis minum ya udah cabut di Uki nongkrong. Nah, nongkrong di Uki nih nggak jelas nih kok. Ngapain ya di Uki nih? Gue ngarepin sih si Andre ngajakin ke Mesari ngapain gitu. Enggak, nongkrongnya di Uki gue ke sore. Nah, dari situ nongkrong itu sudah mulai ada tanda apa tuh kode alam, tapi yang mereka dua mungkin mereka nggak ngerasain lah, cuman gue doang. Tapi itu pun nggak gue tanggapin gue. Jadi begitu gue nongkrong lewat bis 502 nih ada Omo. Ada Omo, terus kalau nggak salah sih Boy Sos sama Keling kalau nggak salah. Kalau gua nggak salah ingat ya, bertiga lah. Ah itu tuh lewat, mereka begitu lihat gini dan dada kan. Itu maksudnya apa imajinasi lo apa Bukan real? Real. Bukan fiction, bukan real. Jadi gue lihat mereka lewat kan. Emang bener-bener mereka lewat? Emang mereka lewat. Mereka juga sempat kok lihat gue nongkrong itu sebelum kejadian kan. Jadi dada-dada begini. Dalam hati gue bilang, ini dada-dada begini udah kayak ada yang mau mati aja salah satu nih. Bilang gitu. Sekali. Kali kedua lewat si Uwo, Boneng sama Bajai kalau nggak salah. Bajai apa siapa ya? Pokoknya 3 lagi lah lewat itu. Kali kedua tuh lewat. Nah si Boneng begitu bisnya 502 nya udah lewat, dia dadanya begini di belakang. Kalau Omo kan dari samping begini nih, nah ini belakang gini kan. Letuk lagi dalam hati, bener nih kayak ada yang mau mati. Udah nggak lama satu lagi, tapi yang satu ini 3 orang juga kok, cuma gue lupa lah, anak-anak kita juga. Entah gimana kok anak-anak 40 ini yang gue tahu udah pada balik semua. Tapi itu kayaknya rata-rata anak elektro itu, mungkin nggak ngikut waktu itu kali ya. Nah, lewat lagi satu lagi dada begini. Pulang lo, ngapa udah sore di situ? Ntar ribut sama anak mana lagi? Iya, ada lah. Gue bilang beneran ini nih. Begitu mereka lewat, gue nongkrong dulu, lagi bakar rokok. Selang 10 menit lewat kapal kan. Gue lihat begini, anak mana mirip nih, kapal gua. Nah, dia bilang kalau kapal turun
Turun lah mereka, pakai baju Jawa, pakai baju poncong nih putih hitam, kenan Jawa kecil-kecil pendek. Gue lihat begini, anak-anak Cipayungnya kan gue tahu lah, tapi mungkin mereka ngumpet, nggak turun kali di bis itu kan. Ya udah, atau mereka turun ke depanan lagi, gue nggak ngerti lah. Jadi gue nggak lihat anak-anak Cipayung itu. Ini bener apa enggak ya? Gue udah ragu nih. Pokoknya hati kecil gue udah dibilang jangan dekat, gitu kan. Gue jaga jarak. Nah, Andre pun sudah jaga jarak. Cuman almarhum ini memang udah mau ini kali ya. Dekat, maju dia. Nempel situ, langsung dirangkul. Ayo kita bantai budut yuk di Uki, di Cililitan. Nih, budut sore katanya. Nongkrong sono kita. Jalanin gitu. Ayo kata Andre. Udah. Gue udah mulai Curiga. berat lah, makin berat langkah gue. Hati gue udah mulai nggak enak. Nah, gue mau tarik si almarhum ini. Jangan naik. Dia udah naik di dalam bis 115 Pahala Kencana itu. Udah naik. Waduh. Nggak lama si Andre naik. Nah, mereka suruh gue naik. Udah lo naik aja duluan, gue belakangan. Ya temennya udah biarin aja. Jadi begitu gue naik di pintu, disuruh mereka suruh ke dalam. Udah ke dalam aja lu, ke dalam. Gue bilang, weh, nggak beres nih. Gue naik satu tangga dong, buat mantau. Kalau di atas ini kan mereka ini kalau ada yang ngeluarin barang gue bisa lihat. Paling nggak di depan pintu itu bisa lah gue tendang mental kan. Tiba-tiba masuk ke dalam terowongan gini, gua budut 40 nih, anjing gitu. Gua langsung, gua lihat begini ke kanan, si almarhum ini udah di bekap gini kan, dia mau cabut seluruh gini, udah nggak bisa, udah di bekap kan, onyok di sini darah gua. Waduh, nah, pisau kecil gua yang biasa gua bawa itu tuh, gua mau begini udah nggak bisa lagi. Karena tangan gue udah keburu dipegang ini kan, dijepit gitu. Nah itu gue lihat begini, arit sama celurit itu udah di kepala gue lah. Udah itu. Nah, pas gue lihat lagi ke depan gini, golok udah nyamber begini, gue ngira begini, sahabat di sini. Nah ini akhirnya gue kenanya di sini. Nah begitu gue kena di sini, nah ini baru kejadian mistisnya nongol. Diantem golok. Itu Arit. Nah, karena gue nggak sempat ngindar, gue lihat Arit yang turun, gue nggak sempat ngindar. Jadi gue begini, daripada gue kena di sini, pokoknya masuknya di sini. Nah itu begitu kena di situ, mistis muncul tuh. Itu gue punya leluhur lah, pakai pakaian adat lengkap tuh dari kampung kan. Yang belakangan 2007 gue baru tahu pakaian raja-raja itu. Nah itu jejer semua di situ. Gue bilang, wah ini tamat gue nih, mati gue di sini berarti udah nggak ada pilihan nih. Tadi udah gue udah mau pasrah. Tiba-tiba muncul lagi bayangan tuh, bokap gue, nyokap gue, adik gue, kakak gue jejer nongol begini. Gue bilang, wah ini gue mesti hidup ini. Udah gue lawan. Nah di pintu gue tendang itu kan, mereka sampai sempat terlepas itu. Jadi dia itu kalau temannya dia nggak tangkap, berarti kita posisi satu-satu. Nah temennya langsung yang dari jendela itu pegang dia begini, itu dia udah terlepas itu dengan parangnya itu kan, gantung lah ini anak nih. Entah tiba-tiba gimana, pokoknya posisi gue turun posisi gue bisa turun dari bis lah. Nah, pokoknya bisa turun dari bis, orang lihatnya terbang, tapi gue ngerasain ya gue turun biasa. Posisi mobil berhenti lah, gue turun. Yang gue tahu begitu. Nah ini gue nggak lihat nih anak dua ini. Yang gue lihat terakhir cuman almarhum tuh lagi dihajar di situ. Udah dia pokoknya dia posisi udah terkunci lah, udah nggak bisa bergerak lah, mana dia pendek kecil kan, udah nggak bisa nyelamatin diri lagi lah itu. Kan dia posisi dia di tengah. Nah si Andre ini posisi di mana gue udah nggak lihat tuh. Pokoknya tiba-tiba gue lihat ke depan begini, mobil bisnya udah jalan kan. Ah itu si almarhum nih udah geletak di tengah jalan nih. Gue lihat begini, waduh, napasnya udah kayak
napas ayam dipotong tuh udah begini. Waduh, gue bilang ini gimana nih. Gue mikirin lagi si Andre nih, aduh ini mati dua berarti nih. Habis dah gue nih tanggung jawabnya, gue gimana ntar ditanya sama abang-abang kelas nih. Mana di Uki lagi, Mesari lagi. Pokoknya singkat cerita ya, ambulan datang, polisi datang, tiba-tiba keluarin kantong jenazah tuh kok. Gue ngamuk di situ. Woi, temen gue belum mati tuh, ngapain lu masukin kantong jenazah? Mau ditolong apa enggak? Kalau mau ditolong udah diam kamu. Udah terpanggil. Diangkat itu darahnya nggak ada kok. Tapi ini kepala ini, gue pegang nih kepala dia nih belakang nih lembek. Jadi kayak nggak ada tempurung lah di tangan gue nih. Masukin lah di situ. Begitu dimasukin, baru tuh miring kan kepalanya dulu masuk gini kan, baru mulai air. Entah airnya keluar dari mana gue nggak tahu tuh, punya air tuh. Ngumpul kali ya airnya gitu. Nah iya kali. Aduh. Itu di atas bis itu kejadian sebelum gua bisa keluar tuh. Mereka teriaknya matiin. Penumpang yang mau nolong itu kalau nggak salah disahabat juga nih. Disahabat di sini. Nah itulah. Akhirnya mereka cabut lolos. Gua dibawa ke Uki. Si Andre ini? Si Andre ini lolos lah, nggak ceritanya dia lolos ini gua nggak tahu. Itu hanya almarhum beliau aja yang tahu lah. Dia lolosnya itu. Karena kan yang turun pertama gua, baru yang turun kedua almarhum. Nah Andre ini nggak turun di bis itu, entah dia turun apa enggak gua nggak tahu, pokoknya intinya di tol itu gua nggak lihat. Nah begitulah. Jadi singkat ceritanya gua masuk UKI, si Andre, terus abang Tito kalau nggak salah dengar ya waktu itu ya, sama abang Jawir datang ke rumah ngasih tahu kejadian kronologi begini. Dan nyokap ke UKI. Nyokap gue ke UKI, ngurus gue di situ. Nah kejadian lagi mistis lagi jam 12 malam nih, didatengin gue sama almarhum di rumah sakit. Dengan jubah putih, udah bersih lah dia pokoknya kulitnya tuh hitam bersih lah. Nah itu hitam bersih. Dia bilang sama gue begini, kan gue lagi baring di tempat tidur kan. Dia nangis. Lu nggak apa-apa lo? Nggak apa-apa gue. Lu gimana? Gue sih nggak apa-apa. Gue cuma kasihan sama Andre doang, dia bilang gitu. Andre sama lu. Tapi gue udah lihat lu begini ya, agak sedikit lega lah gue. Tapi Andre gue nggak tahu nih kabarnya nih. Gimana dia bilang gitu kan? Ya itu tadi. Rupanya mungkin almarhum ini mau pamit kali sama gue. Habis cerita kejap gitu, gue ke toilet dulu bentar ya. Udah dia ke toilet tuh. Begitu dia ke toilet, Intel datang kasih kabar, temanmu barusan saja sudah meninggal. Siapa? Elia Yunus. Gue berontak. Pak jangan bohong, saya bilang gitu. Barusan tadi dia ngobrol sama saya di sini, sekarang lagi pamit ke toilet. Enggak, bener baru aja nih. Ini jam 12 lewat nih. Dia sudah nggak ada. Saya nggak percaya, dia bilang gitu. Kalau nggak percaya kamu bisa bangun nggak? Bisa. Kamu bangun, jalan toilet. Bawalah dengan itu gue ke toilet gini. Kagak ada sama sekali kok. Li. Waduh. Udah gue balik. Nggak lama Topeng, anak asrama datang lah, Topeng, si Luther, ada Ipan datang, Anwar, Yance datang lah di situ, bilang udah meninggal. Baru gue yakin tuh. Kalau mereka nggak datang ngomong, gue masih ragu. Bener apa enggak ya? Nah itulah terakhir gue didatangin begitu. Gitu. Orang tuanya datang pas itu datang nggak? Iya. Itu orang tuanya itu gue pas orang tuanya itu nangis lah. Enggak, maksud gue pas lo pada masuk rumah sakit datang dikabarin, maksud gue siapa yang ngabarin gitu maksud gue? Orang tuanya si Eli. Itu polisi nyari identitasnya dari sekolah mungkin ya. Gue nggak tahu dah kalau almarhum itu. Karena habis kejadian itu kan gue kan udah masuk tuh. Masalahnya kan pas kejadian lo itu gue taunya pagi, itu pun di keramik. Iya mungkin ya. Ya mungkin ya Intel lah itu yang kerja lah, yang nyari lah alamat rumahnya dia kan. Soalnya saya tahunya cuma di Chandra gitu doang kan waktu itu kasih tahunya kan. Dia sudah
Yang jelas setelah 1 minggu itu gue sama Andre ini, almarhum Andre ini, gue ke rumahnya beliau nih. Gue ke rumahnya beliau, ngomonglah, sampaikan permohonan maaf gini-gini. Ya itu mamanya tuh nangis. Kalau nggak peluk gue tuh. Aduh. Rupanya dia nih anak laki satu-satunya. Anak tunggal. Anak tunggal itu kan. Jadi mamanya tuh cerita, waktu itu saya ditelepon, dikabarin anak saya masuk rumah sakit. Nah, tapi sebelum kejadian rumah sakit itu, dia bilang mama ini mata sebelah kanan tuh kedutan terus sepanjang hari, dari pagi sampai dapat berita itu mata kedutan terus, nggak berhenti. Jadi itu tandanya. Mamanya udah punya perasaan gak enak, saya udah punya perasaan gak enak, apa ya? Tiba-tiba dibilang anak saya masuk rumah sakit. Saya sudah siapin kartu asuransinya, ini semua, biaya buat pengobatannya, uangnya semua tuh saya udah siapkan semua. Tapi saya nggak nyangka begitu saya rumah sakit, saya pikir anak saya ada, ternyata anak saya udah nggak ada. Nah itu dia. Lalu volume kecilin dikit. Nah, udah. Singkat cerita ya itulah kok kejadiannya gitu. Pokoknya seminggu lah. Nah seminggu itu gue lihat lagi yang pas gue lagi ngobat di UKI lah, berobat jalan di UKI. Gue liatnya anak-anak 40 nih, lagi di pagi-pagi lah, lagi di razia nih sama pasukan motor nih, polisi bermotor nih. 40 kita nih. Mungkin lagi jalanin kali itu. Gue lagi naik T15A kan, gue lihat di halte UKI itu Kiplik, Roni lagi pada diperiksa sama polisi lah, tas-tasnya kan gede-gede semua nih. Gue bilang waduh kacau nih. Nah itulah depan UKI itu entah hari yang keberapa lah, pokoknya dalam waktu gue pengobatan lah. Kok nah terus apalagi lanjut ceritanya, ya udah itu aja sih. Iya. Jadi Elias itu veteran dari Dayak. Dari Dayak dia pindah ke St. Joseph. Oke, balik lagi ke awal kelas 1. Seharusnya dia di Dayak kelas 2. Nah, Ya, seharusnya dia di kelas 2 pindah lagi ke St. Joseph kelas 1. Dia baru masuk sebulan 2 bulan ya? iya. 2 bulanan lah. Jadi kejadian itu tanggal 28 Agustus. 28 Agustus. Waktu udah berapa tahun lo ya? 20 tahun lebih lah itu. 20 tahun lebih ya udah ya. Jadi buat teman-teman, jadi itu kronologisnya. Jadi biar nggak simpang siur lagi cerita seperti apa. Jadi seperti apa yang dikatakan Polo ya seperti itu. Jadi bukan karena tawuran atau ada yang dibilang dilempar lah. Dilempar. Kalau bahasa dilempar ya mungkin kalau dalam istilah anak sekolah mungkin ya bahasanya posisi mobil jalan dilempar mungkin bahasanya. Tapi ya memang kalaupun kita nggak berontak pun ujung-ujungnya pasti dilempar karena posisi jalan. Tapi karena kita posisi mobil jalan kita bisa loncat keluar, nah itulah bahasanya istilahnya dilempar lah. Kalau dalam bahasa mereka, tapi kalau bahasa dalam posisi kita kan kita lompat dari bis dalam kondisi bis berjalan. Tapi sebenarnya sih yang saya rasain bis berhenti, begitu aja. Tapi yang orang lihat lu terbang itu siapa lo? Itu adalah itu pokoknya kesatuan lah. Kesatuan. Jadi dia stop di belakang. Nah itu stop itu nanya. Dia berhenti mobilnya nih. Berhenti. Nanyain lo. Minta apa nih? Itu tadi siapa gurumu? Itu. Bapak boleh nggak minta? Ada apa Pak? Saya nggak tahu. Dia kan belum lihat posisi saya berdarah sini kan. Saya juga nggak tahu posisi. Saya pikir keringat lah. Gitu saya balik badan begini. Kamu berdarah ini.
udah kan beliau telepon ambulan. Nah semenjak kejadian itu lu makin down apa naik? Makin kasar kok. Makin kasar lah ya. Makin kasar lah istilahnya. Artian istilahnya nggak pernah mau mundur lah. Pokoknya kan begitu. Lo tau sendiri kan, lu pokoknya turunin, ributin kan, gue ngotot mulu kan. Nggak pernah ini. Pasti juga. Makanya gue sering jauh mencar dari lo yang pada malas ribut-ribut. Ada gue ngikut kelas 1 dan 2 itu. Yang kelas 3 udah pada tobat, gue kagak. Tobat hanya sebagian tobat. Iya, gue kagak. Kayak almarhum Goleng kan udah malas. Tapi Otoy masih. Ya ributnya kan bukan nyari. Ributnya kan kalau terpaksa ya mau nggak mau ribut. Senemunya. Iya. Kalau gua kan enggak udah. Tapi lu ada traumanya juga loh. Iya. Kalau gua lari pasti gua begini. Enggak. Kalau kita ribut nih, kayak misalkan yang waktu di Cukai pagi-pagi, ya kan? Ini anak-anak lagi asik ribut tuh mana kampungannya nih. Waktu itu ribut sama anak sekolah tuh. Yang pas turunan kita dibantai tuh. Turunan tol. Nah, kita turun tuh. Ribut. Nah, lu selalu pasti wah mundur, ada ini apa? Oh, takut di press di macam. Pasti lu begitu mulu. Itu masalahnya bukan itu alasannya kok. Lu ribut di Rawamangun, om gua nungguin bisnya di situ sama abang gua. Bukan di Rawamangun lagi, di Pasar Burung pun lu pasti. Iya, jalur itu. Dua itu. Jadi lu hanya untuk menghindari om lu ngomong kayak gitu. Karena posisi memang dia ada di situ. Kalau nggak ada nggak bakalan. Gue bilang, "Woi, mundur." Kan gue pura-pura tertib kok. Oh iya nih anak mundurin. Kan istilah uang sekolah gue sebagian dari dia juga. Repot juga gue. Ya lu ada pasti ada traumanya namanya, juga ya kan. Pasti ada lah. Namanya kalau kita lihat situasi udah nggak menguntungkan itu ya pasti ada ngeri-ngeri juga. Kayak di Pasar Burung juga. Ribut juga tuh kita sama kampungan. Kan yang kita di ribut akhirnya kita mundur pelan-pelan sampai uji. Itu kan ribut kan kita tergantung mood, naluri. Kalau naluri kita lagi enak, mood kita lagi enak, kita maju terus. Tapi kan kita juga punya naluri insting juga, lihat teman posisinya bagaimana nih keadaan mukanya kan. Kalau lihat mukanya agak ya ini jangan dipaksain. Kan begitu. Nah, lu kelas 2 nih kan itu ada itulah cerita yang tadi si almarhum. Nah, kan di kelas 3 lu tadi lu bilang makin liar nih. Pernah nemu apa lo? Maksudnya nemu? Ya misalkan lu, hantem nih. Oh iya ada. Itu di Pasar Burung gitu. Pasar Burung. Pasti kita selalu ke Pasar Burung ya, kalau pagi. Kita 9 kan. Pasti itu sarapan pagi. Ribut di situ. Ya pokoknya di Pasar Burung itu ya gue emang sih tempatnya enak luas. Cuman kalau ribut kelamaan kita bisa dipres di belakang sana di Matraman. Pasti dipres. Kan nggak mungkin lah lawan kita kampung gitu kita menang terus kan nggak mungkin. Pasti kalau tenaga udah habis mau nggak mau kita mundur. Nah kalau lo mundur lo naik ke atas, mereka kejar kita pakai bis, habis kita. Lo mundur lewat kolong jembatan di sono anak ini udah pasti nungguin. Karena kan dia jalur sepi nih, nggak ada yang lewat mobil kan. Nah ini pasti ada yang ribut nih. Dia tinggal nungguin aja mentahannya kan. Mentalannya anak mana nih? Kalau mentalannya anak Israel ya dipres kayak kita waktu itu kan. Yang gua kena di sini tuh kan. Itu di mana tuh lo? Itu yang gue bilang tuh kenangan pahitnya tuh di Pramuka situ, Pasar Burung. Karena gue batu terbang itu tuh sialan. Hidung sampai bengkok. Gara-gara batu terbang. Jadi kiri kanan kan. Lagi enak cabut bagiannya tiba-tiba langsung set. Kok air semua, gue mau naik napas begini udah nggak bisa nih. Udah mampet. Wah, udah. Terpaksa napas pakai mulut. Terus mundur. Gua udah kena, kalau lu pada nggak mundur ya udah gua nggak tahu lagi, gua takut pingsan aja gitu ya kan. Kalau udah nggak bisa napas, gua napas lewat mulut, lu pada nggak mau mundur ya masa ya gua lari sendiri ke belakang. Itu aja kan hampir digencet tuh sama
sama anak KR Matraman itu. Untung ada Bona itu, Bona sama adenya tuh di back tuh. Dan nempelin gua kiri kanan begini. Gua udah lemes. Nah itu akhirnya 95 turun tuh ya. Iya, 95 turun. Itu turun ngawal kita doang. Turun di situ kan, mundur. Ada Bona, mundur gua temenin, gua kawal dah. Kalau nggak ada 905, 9 habis lah. Orang udah pada capek, gila lo dari Pramuka ke Matraman lo. Di sana di Uber, di sini lo mundur sambil nahan kan. Dikencet lagi. Lempar pakai kaca-kaca nako lagi. Gila, bukan batu, bukan apa. Kaca. Kaca yang segini-segini ya. Nggak kena pala ya, kena tumpahannya, pecahannya. Kita bersyukurnya anak BUR 40 belum lewat itu. BUR 40 KR 40 belum lewat tuh. Masih terlalu pagi mungkin buat mereka tuh. Nih gimana nih? Dengeran nih? Dengeran? Bisa dikecilin nggak? Udah lanjut aja. Ntar dulu deh. Woi! Kecilin dikit tuh suaranya. Ibu-ibu, kecilin. Nggak kedengeran ntar sini. Giliran gue yang ini pada serusuh semua ya. Ya ntar cerita di sini aja. Budi udah. Ya udah. Ntar diikat deh, dipotong. Ntar tinggal di sharing aja. Jadi itulah kok yang gua kena di situ tuh. Kelas 3 itu. Nah, terus yang kejadian lagi yang kelas 3 lagi di Pramuka itu ya gua sama Oto. Dari gitu yang kita turun tuh ya mereka gantian, mereka lengah nih, anggap remeh nih, pikir kosong kali tas gua kan kecil, celurit-celuritnya si Boyon kan yang kecil itu kan. Nah, ini si Oto kan tas gemblok begini, tapi sliding di atas nih dia nggak kancing nih, sliding setengah nih, jadi gagangnya mungkin dia nongol kali itu, kayak pedang Simbat dia langsung set, prat gitu kan. Jadi gua lagi anak dari pasar Pramuka ini maju begini, rame lah. Jadi lo pada Mas ini gue turun duluan lah sama Oto lah. Jadi gue kiri, Oto di kanan. Apa Oto di kanan apa gue di kiri nggak tahu lah. Mencar gue dua begini. Jadi yang di sini udah maju rame nih, gue nggak mau mundur. Gue lari terus dengan begini, tapi tas ini udah kancing udah gue buka. Dan lari terus dah. Anggap kosong kan, senang mereka maju begini kan. Makin deket. Udah nih gue bilang jaraknya udah pas nih. Gue cabut itu, keluarin celurit kecilnya itu kan. Dari belakang nih Kijang bikin gua hampir mau sport jantung juga. Gua pikir siapa nih, tiba-tiba langsung karena kan dia balik badan disabet. Wah ini siapa nih, Kijang ya. Iya bilang waduh parangnya panjang banget ini, gua hampir mau balik badan. Tapi untung gua liat ikat begini, Otoy. Ciri khas. Iya kenceng bener dia larinya nih. Jatuh dia tuh, lari terseok-seok gini. Kenanya di tasnya dia lah itu, sama Oto disabet. Jadi lari pas nanjak itu dia berat kan. Nah, gue cangkul dulu dah tuh di sini nih. Cangkul di betisnya itu. Tambah berat lagi kan lari. Diperi sama Oto kena di sini nih. Udah mau Oto kena situ, gue bilang, anjir masih cuma Oto doang sih. Gue bilang gue cuma dapat sini. Gue sabet lagi di samping sini kan. Tek gitu. Dia mau narik begini gue pakai kaki. Nggak lama polisi di mobil yang satu itu kan, soalnya buang parang. Dia bilang jangan kenangan, gue bilang. Gue masukin tas, lari kita kan cabut deh tuh. Nggak taunya anak Atawana kalau nggak salah yang kena itu. ATW. Kalau nggak salah dengar ceritanya. Emang Atawana ada di Pasar Burung? Anak kampung situ, Kampung gue sekolah situ. di Atawana. Ya mungkin dia iseng lah. Oh pagi-pagi. pantesan waktu itu pernah anak Atawana bimbing kita di Bonpal. Ya mungkin itu. Maksudnya temen gue pernah ngomong, gue pernah nungguin kita pernah bentrok kok di Bonpal kata gitu kan. Gue bilang, Kalau Bonpal memang banyak anak Atawana. oh banyak ya? Banyak. Kan Atawana kan emang dari situ. Arah ke Bonser situ sekolahnya. ATW itu. Kalimalang ya? Nggak tahu dah Kalimalang, pokoknya arah ke Bonser situ Penas. lah. Kebon Nanas itu ya dekat Bonser situ. Atawana situ. Makanya lu pernah ngomong temen gue kita pernah bentrok kok di Bonpal. Wah,
Masa sih? Iya. Gua nggak ngeh kalau yang tadi lu ceritain itu. Ternyata ya karena itu kali ya. Ya si bodoh cerita kan. Oh, Parah bodoh. lu. Temen gua tuh. Jadi lo turun gini juga, lu parah lu. Ngebantuin gua lu gitu udah. Lu salah sendiri. Emang gua tahu. Kok gitu nah. Emang gua tahu. Kok lu ada lu. Nah yang gua apa namanya nganterin Otoy ke rumah sakit tuh sama Basir tuh. Yang Otoy ketabrak mobil. Oh iya itu. Itu gimana itu ceritanya ya? Itu anak 905 ribut. Anak 905 ribut dulu. Kita dari atas jembatan tuh turun ngeliat anak 905 ribut. Nah, lo ke kiri pada turun. Oh, so itu cabut dengan BR tuh. Iya, gua ke kanan sama Otoy, sama si Basir. Itu Tiba-tiba langsung lari. Cegar. tiba ditabrak. Anjir. Kayak TV tuh, kayak di film-film. Look. Sininya nih bengkak, Le. Gua cegat kan, apa mobil sedan tuh. Gua sini liatnya SMA Muhammadiyah 1. Kayak sih dia mau bolos. Iya, nggak bisa salahin sopirnya juga. Otoy larinya lurus begini ke kanan, mobil lagi. Nah, pas gua nganterin Otoy, gua denger nih lo orang nih di depan lampu merah tuh seberang kayak bunyi kaca pecah tuh. Petar. Itu peluru karet itu kalau nggak salah. Polisi. Kan Oh, itu kan polisi itu. Kan BR-nya Otoy itu kan geletak di jalan itu. Iya. Orang kita mau ngambil tarik ulur kayak kucing. Gua mau ngambil gua takut, Boy mau ngambil takut. Ini Goleng almarhum mau ngambil takut. Ambil itu barangnya tuh, kasihan Otoy begini-begini. Ambil nggak, main dorong-dorongan kan. Karena polisi itu udah tarter aja. Gua mau Basir itu nganterin ke rumah sakit. Nggak tahu itu barang siapa yang ngambil, gua nggak ngerti lah itu. Gua bilang, Basir gua suruh, Sir, kaki pala lu apa di kaca, maksud gua biar Otoy nendang pala ya kan, nggak mau dia. Akhirnya udah pala gua ya korban ya kan. Pada kaca mobil orang pecah, gua suruh ganti rugi ya kan. Ditenang-tenang kayak orang ayam tuh begini. Iya. Begini gua, waduh gua dulu. Tapi mujurnya dia, Tuhan jangan mati kayak ini anak, jangan mati kayak gua bilang. dia itu mujurnya dia nggak kena moncong mobil, dia kena yang kaca mobil spion itu loh. Ini kan mobil begini nih, ada spionnya sini kan. Kap mobil. Kacanya itu loh yang tapi nggak kena moncong, dia nggak kena moncong mobil. Moncong. Enggak, moncongnya udah lewat. Jadi yang pas deket pintu itu kaca sama moncong itu kan. Nah, hantam dia di sini. Oh gitu. Jangan begini. Tak. Iya, nggak dimoncongin. Kan dia berdiri, lari. Kagak berdiri lari langsung geletak. Iya, dia kan posisi lari, jadi nggak kena moncong dia. Kaca sama mobil itu. Jadi peng. Nah, itu mobil tuh yang ada spionnya tuh, kacanya itu tuh, nah, kepalanya tuh kena di situ. Nah, itu lu di seberang itu pada ngapain tuh? Kayak gua bunyi kayak bunyi kaca pecah lah pokoknya. Iya, itu ya polisi. Soalnya nggak ada ribut lagi. Oh. Kan ribut kan cuman yang di depan itu yang mereka lari nyebrang ke kanan. Nah, itu kan kita mau ngepres ke kanan, mau jepit di kanan itu kan. Dia mau kabur ke Matraman itu kan. So, itu udah enak. Gua bilang, dapet nih. Taunya dia yang kedapetan. Jadi udah seneng aja gue lari gitu, waduh. Jadi, dapet nih, mantep nih. Jadian itu di depan Karolus. Sebelum Advent lah kalau nggak salah ya. Sesudah Advent lah. Sudah Advent. Pas Jadi, Karolus kok. Kita pagi-pagi ngeliat anak 95 ribut dulu tuh. Ya kan? Anak 95 ribut. Ini cerita pengalaman apa reuni ya, Bu? Ya dua-duanya lah. Dua-duanya ya kan? Memori kenangan ini. Masa bosnya pas sih. Partnernya. Jadi ya pas kita lihat 905.000 kita turun nih dari patas nih kan, set. Mereka sebagian si Boy, almarhum, Polo nih ke kiri nih. Gua, Otoy, sama ada namanya kalau biasa nonton Sor Sepuh, Basir namanya, ke kiri, ke kanan. Nah si Otoy ini tabrak tuh. Itu KTP gua dulu udah punya KTP lu, gua gak nyadar lu. Iyalah udah tua lu. Anjing.
Lah iya udah punya KTP udah tua lah. 17 tahun udah. Iya, gua masih 15 waktu itu. Kayak anjing. Lah iyalah, orang gua belum punya KTP. Udah lah, lu aja masuk malas ngurus. Enggak lah, gua mah. Gila lu. Gila lu apaan lu? Lu emang gua masih tuaan lu. Gua lahir tahun 83, gila lu. Lah gua 85 lo. Lu enggak Ya percaya? terserah lu dah. Gua manggil lu kakak. Iya. Kakak Polo. Bukan kakak Duki ya. Nah, yang di BM itu katanya ada Melayu. Wow, Melayu yang kerusuhan Ambon tuh kok. Itu gua hampir mau diculik kok. kerusuhan Ambon, Yang kerusuhan Ambon imbasnya sampai Jakarta nih. Hampir mau culik. Poso. Iya. Hampir mau diculik gua di situ di Kampung Melayu. Bapak orang Ambon jalan. Kita lagi berdua bertiga gua ya. Alon Sirul sendiri, siapa lagi? Oh, orang hitam Siang. semua dong. Iya, siang tuh Kampung Melayu. Tiba-tiba tarik gua. Woi, untung aja tuh terlepas. Udah. Kabur gua langsung. Nggak usah diladenin kata gua nih tarik. Siapa yang mau ngeladenin lo? Nah, cuman dia sendiri doang, kita bingung siapa itu ntar. Yang lainnya ini kan. Tapi dulu kita pernah pindah ke kereta loh. Iya. Pindah ke kereta itu. Berapa bulan tuh? Sampai sebulanan lah. Cari suasana. Sebulan gua berbulan-bulan itu. Cari suasana ya kan. Dulu kita sempat pindah basis ke kereta. Ya, Main lah. Udah bosan di 40, di 9 naik kereta. bosan jalur timur. Kita bosan naik bis lah. Kita coba naik kereta. Soalnya naik kereta nggak ada tantangan. Paling ribut di situ doang. Mana? Ya ribut kecil lah itu Ribut mah. kecil. Kita cuma olahraga doang, nggak ada tantangannya gimana. Lari semua. Ya yang lawannya pada pendek-pendek kecil-kecil, kita tinggi-tinggi semua. Gimana nggak lari? Ya dulu ya kita sempat kerasain ribut di jalur kereta lah. Pasar Rumput, Manggarai, Cikini. Ya dapat. Tapi naik kereta tuh seumur umur, yang lain pada naik di atap, gua kagak mau naik di atap gua. Nah, dia cemen dia. Takut gua. Dia boleh jagoan di jalur, tapi kalau di kereta mah katro dia. Mendingan gua di dalam Nggak aja, berani atas cewek-cewek lah. gerbong. Dia takut ketinggian, coy. Takut ketinggian. Agustinus Polo. Takut kesetrum gua. Takut kesetrum Yang lain gua. mah di atas, dia mah di atas gerbong. Enggak biasa, coy. Di bawah kan ada ceweknya. Nah, jadi itu cita-cita Polo berbagi cerita lah. Ya, sedikit cerita Sedikit cerita, mengenang. Hanya cuma sekedar cerita saja lah. Iya. Jadi untuk almarhum Eli Semoga bahagia lah. bahagia di sono, doain kita yang masih hidup damai di surga, rest in peace. Untuk keluarga sehat-sehat selalu. Ya kami juga nggak bakal ngelupain lu lah, Lis. Tetap Elia Yunus, Elias. Elis. Cewek lu kira. Oh iya, Eli. Lu tetap bintang lah. 134. Nah, untuk pesan-pesan lu lo buat anak-anak yang masih pelajar. Kalau untuk anak pelajar yang sekarang nih ya, saya harap sih ya belajar yang bener lah. Jangan kayak model kita dulu. Mungkin kita dulu zamannya masih ringan lah. Kalau sekarang ini sudah zaman digital semua. Jadi saya harap ya sekolahnya benar-benar lah. Jangan kayak model kita dulu nakal, bandel ini. Bandel boleh tapi yang penting pinter otaknya. Jangan bandel konyol. Kalau kita nih bandel konyol tapi ya masih ngotak juga sih. Ya, tapi kita bandel tapi Masih ngotak. otak, tapi gini loh, kita main otak. Nah, iya, karena apa? Ya setiap kali kita sekolah kita ribut, mau pagi, mau siang, mau sore. Kalau ribut pagi ya tetap kita tujuannya ribut buat sekolah. Bener. Kalau siang ribut ya tujuannya buat pulang ke rumah. Itu Karena aja. kita memang tujuan sekolah ya. Bayangkan kayak lagu. Kita tuh bangun 4:30 pagi. Kalau mau lihat ribut, ya elah jam 6 pagi, jam setengah 7
ini juga baru berangkat. Iya. Pasti bentrok kita. Pagi-pagi buta udah nyoret-nyoret tembok. Iya, dikejar-kejar orang. Pagi-pagi buta nyoret tembok. Sampai polisi bilang, "Oh, ini hitam-hitam, gelap-gelap udah nongkrong lampu merah, abis nonton layar tancap apa?" Aduh, Polsek Mondogede ini bener-bener, jangan deh. Nah, itulah cerita-cerita seru dari brother gua. Diambil hikmahnya, dibuang negatifnya. Semoga tidak ada lagi cerita-cerita korban akibat tawuran lah. Cukup yang sudah-sudah, yang sekarang-sekarang berprestasi aja. Tunjukkan kalau lo punya kemampuan dalam berkarya lah. Pokoknya intinya jangan sampai roda berputar ke situ lagi ya. Kalau sampai roda berputar ke situ lagi berarti tawuran lagi, ulang lagi. Dijaga lah jangan sampai berputar ke arah situ. Karena tawuran itu cuma ada 3 akibatnya. Masuk rumah sakit, masuk rumah sakit, kantor polisi, masuk peti. Udah itu doang sih. Cuma 3 itu doang, nggak lebih, nggak kurang. Iya. Cuma 3 loh, rumah sakit, kantor polisi, masuk peti. Udah lu mau tinggal pilih yang mana nih, ya kan? Lu mau masuk rumah sakit, lu paling cuma dijahit, cacat mental, lumpuh, atau lu kehilangan Paling itu ya. Hah? Benar-benar lo. Apaan? Itu paling ya. Cacat mental lumpuh itu paling ya. Iya, kalau lo masih doyan ya kan? Kalau lo masih Kalau udah cacat mental udah lumpuh gimana mau ribut? ya kalau lo pada masih mau doyan ribut ya itu akibatnya lo masuk rumah sakit ya lumpuh. Cacat mental, pala lo dihantem jadi bego. Ya kan? Jadi hilang ingatan. Lalu percuma lo ngapain? Kalau lo mau jadi jagoan nanti kalau lo udah lulus kerja, udah lulus sekolah, lulus kuliah. Nah, itu fight yang sebenarnya. Fight dalam lu berpikir cari duit. Itu. Lu mau cari yang halal apa yang haram? Itu aja. Mungkin yang tambahan Kakak Polo? Sudah, itu saja. Sudah. Ya oke. Sekian dari gue, Koko. Polo, salam. 1, 3, 4. Berisik lu. Nenek, udah baru cerita itu.